Wa'an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu an qol dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata asabna sabaya yauma autos, kami mendapatkan sabaya tawanan-tawanan perempuan pada hari autos. Hari autos di sini keterangannya. Ini perang autos ini. Autos di sini ada keterangannya kalau tidak. Wadi Idiari Hawazin. Qoribun minato isi. Wadi di dekat Diar kampung Hawazin, kaum Hawazin. Perang Hawazin itu perang setelah Fathul Makkah. Kalau tidak dulu bersama dengan perang Hunain. Qoribun dekat minat Taif dari Taif. Ya, cukup jauh dari Mekah. Terus. Lahuna azwajud. Nah, bagi guna mereka sabaya itu, azwajun mempunyai suami. Daud namanya azwaj. Fatahharraju kami haraj itu ada satu kendala. Ya. Kendala maksudnya tawanan perang itu kan jadi apa namanya orang yang ditawan itu kan jadi miliknya yang menang. Terus sing ngali tinggal budak yang lain mengada istilahnya pembebasan tawanan. Ini kalau perempuan belum punya suami itu bisa diambil istri. Gitu. Zaman mana kan gampang banget rapi gitu. Nah, perang dikalahkan, perempuan-perempuannya istilahnya jalan dari putri boyongan. Kalau istilah wayang itu kan dengan kerajaan itu kan rojo gini wis yang pengen gini iso bedah projo boyong putri. Yang rapati putri itu maksudnya putri kerajaan dari Pak Anjala Allah Ta'ala maka Anjala Allah menurunkan pada waktu itu Allah menurunkan ayat wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum al ayah. Itu diharamkan. Ayat ini mestinya sebelumnya ada lihat. Berapa lah terus mesti. Jadi maksud yang diharamkan itu wal muhsanat. Dalam disebutkan surat apa ayat kelima Al-Maidah. Masuk yang ayat ini pas juz 5. Muhsanat maksudnya perempuan-perempuan yang sudah punya istri, punya suami, itu haram bisa dari perempuan-perempuan yang kamu tawan maksudnya illa ma'amalakat kecuali budak-budak yang kalian artinya mereka tidak boleh diambil istri, tidak boleh diperistrikan atau putri boyongan. Wong itu zaman mono misalnya supaya barang. Bojone dipateni terus dia
apa diambil istri. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ke 1313. Hadis salis asyar masalah sami'ah wa alaf wa ani bani Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepada keduanya itu Ibnu, satunya Umar. Di sini maksudnya Abdullah bin Umar. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah wa ana fihi. Nabi telah mengirimkan ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyah pasukan. Kalau disebut sariyah ini Nabi tidak ikut. Di modal ketok. Ana fihim, dan saya ikut serta di dalamnya. Saya Abdullah. Kibala Majdin, menuju ke arah, sekarang orang menyebutnya Najd. Saya lupa ya, bagiannya Najd. Ya malah Jawa Tengahnya Mekah tadi. Dan ada Najd, ada yang paling terkenal ya Hadramaut. Hadramaut itu cara bahasa Jawa ini kan jalma moro, jalma mati. Hadroh hadir maut, karena memang padang pasirnya yang cukup luas dan keras ya. Hampir tidak ada oase. Fagonimu ibilan kafirah. Tidak disebutkan perangnya dengan kaum siapa atau suku apa, tapi mendapatkan ghanimah unta ibilan itu unta kafirah yang banyak. Itu untanya digawa kabeh Robi. Pakanat suhmanuhum isna asyara ba'iran. Ba'ir itu sudah unta. Pakanat maka adalah suhmanuhum dari kata saham. Dan kalau bahasa bebasnya dumane, bagiannya itu, bagian mereka itu mereka yang ikut berperang, termasuk Abdul Isna asyara 12 Ba'iran unta wong siji untuk unta 12. Tenggo piye. Ya, unta ki mlaku dhewe. Pendalan nek bareng kok jumane iso kisruh gitu. Ya pokoke dikelola. Masih tambah wa nufilu. Nafilah itu kan tambahan. Wa nufilu ba'iran masih ditambah. Jadi 13 iki belum nyebut kok. Itu bagian rolas tutupnya tambah nah siji. Oh ya langsung 13 mereka. Jadi mau nyetak kemana itu rolas. Kok sektura? Nah, tambah. Orang ditata kesek di poro-piro.
rolas-rolas sedeng ini. Bagi 12. Ya, ternyata masih sisanya tinggal ibu nah siji. Ya, masuk malah seneng perang kan ini. Sponsor lah misalnya sih sponsor yang rata-rata gampangannya ya 50-an juta yang sudah besar atau cilik-cilik yang tunggu korban ya yang mau pirang ewu pengurunan pedes ya. Oh ya, kalau kan harga yang besar banget kan bisa sampai 12.000 sampai 15.000 ya. Untuk rata-rata 8.000 untuk 12 kan 1.000 real kecekel. Saya ini neng kono tumpuknya mobil wis oleh 3 mobil. Kalau mobil second itu masih bagus-bagus harganya cuma 5.000 real. Apalagi wong seneng tumpahan, sing second itu murah-murah banget. Padahal sayangnya nggak bisa dibawa ke sini. Nek umpama bisa kan dibawa di kapal kan saya sisuk. Kapal. Artis ini mutafakun halain. Bab tum-tuman ghanimah. Hadis ke 1304. Hadis Rabi wa Asyar bahasa Sunnah wa Alam. Wa anhu masih dari Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu ini kembalinya kepada Abdullah, seorang di Makkah radhiyallahu anhu. Qala wasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar lil farasi sahmain li rajuli sahman. Fafakun alaih walafdu lil qori. Wasama membagi. Terbagi kalau di dalam bahasa Arab yang kosimun. Kosimun kenapa? Wasama telah membagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau menyebut perang kok yauma ya, bukan pada perang Khaibar, tapi hari Khaibar. Yang dimaksudnya ketika terjadi perang Khaibar. Nah, konon ratusan kilo ke utara. Ini benteng terakhirnya orang-orang Yahudi yang memusuhi Nabi dan Khaibar. Kalau di buku-buku kan masih ada fotonya. Oh ya bangun benteng betul kan, betul kayak benteng. Nah, ini tidak sebesar itu kan. Satu di buku. Khaibar lil farasi sahmain. Untuk kuda itu 2 bagian. Bali rojil itu uang melaku. Untuk perintah haji mereka. Ba'adin bin nasir hasil dengan ya'tuka di jalan jalan kaki. Ini sing ora nek wonge 1 bagian. Ini maksudnya orang yang perangnya itu naik kuda. Kalau naik kuda itu itu bagiannya lu akeh. Sing mung mlaku tok bang ora pawitan jarak. Jumlahnya
untuk sahabat ya kan jadi pembelajaran di mana untuk sing 300.000 sing mlaku mung oleh 100. Carane tok iki diitung loro malah. Lah kita sing ngukup ya wonge ya. Lafal ini diambil dari Al-Quran. Wali Abi Dawud hadis 315 Al-Khamis Al-Khamis Hasyar Masalah Sumi'ah Allah Abi Dawud ashama li rajulin wali farosihi faros bukan farosi itu wali farosihi salah satu asbumin terakhir. Jadi Nabi membagi bagiannya seseorang yang naik kuda itu 3 bagian. Sahma ini di farosi. Carane oleh loro, wonge oleh siji. Waalaikumsalam. Monggo. Komandan buku orang. Halaman 272. Lipat, makanya boleh berputar. Hadis sekarang ke 13, 16. Hadis hadis asyar bahasa langsung mi'ah wa alam. Wa'an Ma'nik bin Yazid qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu katalah nafala illa ba'dal humus. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Sohahahu At-Tohawi. Tidak ada nafal, tidak ada tambahan kecuali setelah 1/5. Tidak mau salah harusnya biar kita mesti sudah 1/5. Nek bagian ini wis oleh 1/5 atau isih turah mungkin rumah ya. Ini orang sapa 1/5 ya ora diboke. Itu jadi supaya jadi 1/5 dan bisa bagi bagiannya mau lagi untuk 1/6 masih sisanya ini tidak ditambah. Misalnya ya podo itu ya ditambahkan diratakan. Nah, istilahnya tidak ada tambahan setelah pulang dari 1/5. 1.311 kontennya perlu di Wa'an Habib ibni Maslamah radhiyallahu anhu. Qala syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafala rubu'a fil bad'ah wa sulusa dirraja'ah.
rawahu Abu Dawud wa sahahahu Jarud wa Ibnu Hibban wa Hakim. Dan ini pengetahuan saja, karena kalau sekarang perang sing saiki ora ana gonimah-gonimahan. Perang ya menang, terus kalah ya wis. Dan menang sing kalah ini membayar apa namanya Pak? Pampasan. Sudah pernah mendengar pampasan? Indonesia kita itu pampasan. Dianggap menang perang karo Jepang. Karena kita memang memerangi Jepang ketika Jepang takluk itu, dan sebagai ganti rugi penjajahan Jepang yang luar biasa sadis itu, Indonesia ini oleh PBB dianggap negara yang menang perang terhadap Jepang. Nah, Jepang ya ditawan tenan, Jepang serang kene ditawan oleh laskar-laskar dan para TKR kita, senjatanya dilucuti, hanya beberapa saja yang jadi perlawanan. Jadi pomo Jepang melawan ya korbannya ya akeh. Jepang budget pro ngopo. Taulung ya wis kalah. Taulung negaranya sampai di komatum kan udah kalah. Nah, Indonesia dihitung negara yang menang perang. Sehingga dapat pampasan dari Jepang. Nah, tahun 50-an saya ingat 59 sudah ada apa rakyat itu lain tapi amat mono sandangan yang saya larang kain pampasan dan sebagainya biar Jepang bayar termasuk konon bayaran pampasan perang itu Hotel Sarinah Hotel Indonesia, Toko Sarinah sama Ambarukmo sudah ini di sini Pelabuhan Ratu kan juga ada hotel itu bareng lah saya semua dengar bener hotel di pampasan perang. Terus ada lagi Quran juga. Kita pernah mendapatkan Quran dari Jepang. Nah, itu sebenarnya tulisannya Yeli kan. Tulisannya yang deblok itu loh yang tebel-tebel. Di lama itu kan ada bagaimana yang kaya numpuk-numpuk. Tidak begitu bagus kan. Kita ini rapati ape, nah ini dengan lagi tentang pampasan perang dari Jepang. Ya, ceritanya dulu pernah ada cerita enek sing ponjaran bora ki enek sing kurang Quran. Itu aku lu mau cerita nek bener ya. Anu sing kurang tentang pelajaran. Terus Quran sak kapal dibalik di kafir. Quran itu nyetaknya dari Jepang sana dikirim. Ya, setiap masjid dan di masjid itu ngakeh. Saiki yo lah berang kapal. Belum banyak betul ketika itu wong kayak saya kecamatan tempat kelahiran saya itu kecamatan masjid yang mau papat sing urip wong loro sing loro prei masjid tengere masjid apa aneng beduke lho beduk nek langgar ki mau kentongan masjid iki beduk. Jadi satu kecamatan tempat saya 9 kelurahan itu hanya ada 4 masjid. 4 masjid di 4 kelurahan. Itu sing urip di sholat Jumatan. Di Mongloro. Masjid tempat kami sama masjid tempat kelahiran orang tuanya Pak Susilo Muslim. Pasti kan Pak Susilo Muslim. Direktur APC di Kabupaten Gede. Susilo Muslim pernah jadi sekretaris PGA khususnya.
Barangnya dari kampung dulu itu ada pondoknya. Yang jual itu prei. Oh, sing manggung masjid ora salah. Urip neh itu ya sudah ini, sudah bergestapo itu. Dua-duanya kan alhamdulillah yang disuruh khutbah pertama kali saya. Terus saya cilik nguyo saya larang khotib sama saya. Saya buka masjid Pangkle anu Jumatane query. Bapaknya Pak Amir Junaidi, komandannya ya ini daerah situ. Saya ya, masih umur berapa ini? 20-an tahun ini. Karena ngurana sengkon kebaran yang liane. Jumatan pisanan sergap banget. Jam 11 saya selumpuh. Saya datang, ini pun komplit nak, dan diwiwiti mawon. Pun komplit itu selama sing dinta gitu semuanya yang harus selesai. Saya nganti sudah lupa mereka. Nah, Jumatan ini nggak mancing waktu bareng orang kok pokoknya melumpuk kalau tiba-tiba terus diwiwiti. Saya yang mantul, makanya wong pikiran nganggo mancing wektune dereng mancing. Oh, mancingnya mengkian sengengene pun bang pun versi atau jam saya dari sekolah langsung dari sekolah tempatnya saya ngajar. Meskipun jauh tapi bukan 11 kurang seperempat itu, kepala setengah 11 sudah dipulangkan. Beda sampai situ paling-paling ya jam 11 berarti ke sekolah. 4 jam. Di video. Mereka sudah hafal ini. Takdir. Alhamdulillah. Jadi sing itu bagian Quran ini ya masjid sing urip sing ora urip ora diwenehi ya sama-sama Quran ya ora pati akeh banget. Cara saiki wis sampurane masjid Semanggi ini piro ae. Zaman semono masjid mung siji tok lah Semanggi kan. Sampangan tok itu. Sama enggak? Ya sak ambane Semanggi tanggul kulon tanggul kuwi eneng masjid Jumatan. Kuwi ya mung sampangan kuwi tok bar. Salat ning mana Jumatan ning posisi ning gede kok. Ya. Karo Andur to. Andur kan di Semanggi. Oh, Sampangan ini masjid paling tua sak bare paling tua nomor loro saat setelah masjid Laweyan. Masjid Laweyan itu didirikan oleh Yagenes. Yagenes itu saudaranya apa malah Bapak Ageng Pemana. Bapak Ageng Pemana. Pemanan itu kan sebaya dengan Sultan Hadiwijoyo. Coba pikir. Kalau Sampangan ini yang didirikan karena Adipati Sampang. Bupati Sampang, yang harus sowan yang Mataram, ngeposen yang keraton itu. Jadi kalau masjid dengan masjid gede, tua masjid Sampangan. Ini bentuk orang menunggu masjid dan pesanggerahannya Bupati Sampang. Kalau mau pasewakan agung yang keraton Mataram. Dari situ baru naik kuda ke Rokdian. Apa nih? Murah seharian ya nang kono. Oh, Sampang Madura. Jadi dari Madura, karena wilayah Madura itu dulu kan wilayah Kerajaan Mataram. Saya kurang tahu setelah setahun sekali apa setahun 2 kali itu jenenge daerah taklukan itu harus
sebo sowan pasok glondong ngarang-arang nap peti. Dari sana kan naik perahu Kawan Solo. Udah pirang. Nek mulie iki enak. Ning kan wis rago gawan. Glondong karo ngareng-ngarenge kan. Kemangkat ini kan. Nah, karena jauh maka namanya kalau dulu Mesanggrah Vilaren. Kita punya pesanggrahan yang Sampangan. Kalau jenenge bareng ditinggal kalau wong kono jenenge kan iki disenggon Bupati Sampang jenenge Sampangan. Terus ceritanya Pak Pos itu tak pindah masjid tahun 70. Solo dia larang masjid. Dari itu papasan. Kelurahan Semang bisa menembali musi jidil. Bisa saya sing malah sak kelurahan tanpa masjid menahan. Jagalan ini kira-kira orang yang masjid bisa keluar. Jagalan terus mana itu gantian tengen saya yokah ya orang banget yang lumayan. Kita lanjutkan gimana Nafilu pada hadis ke-17 ya. Saat itu saya menyaksikan Al-Habib ini Maslamah. Maslamah itu Maslamah kok jenenge wong lanang lho Pak. Dari Habib putranya Maslamah radhiyallahu anhu. Saat itu Rasulullah saya telah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Afala rubuh fil bad'ah wasul roja'ah. Hadis ini yang asal usul mau nambah itu. Afala telah menambah Rasulullah SAW telah menambah ar-rubu seperempat fil bad'ah pada itu permulaan ketika berangkat. Dan sepertiga ketika rojaah pulang. Tidak ada salahnya. Dan ditambahkan yang mana pokok 5 ini habis diriwayatkan oleh Abu Dawud wasohahahu dan telah mensahihkannya Ibnu Jarud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Berangkatnya kemana tidak disebutkan, pulangnya dari mana tidak disebutkan. Hadis ke-1318. Hadis Samin asafku samana asamina asyar wasalah sumi'ah wa'alah Ba'an ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunafilu ba'du man yab'asa minas saraya anfusihim qasah siwa ismati amatil jais.
adalah Rasulullah SAW memberikan tambahan sebagian pada sebagian. Man yab'atsu, siapa dari maksudnya itu. Kalau mana kan siapa ya? Maksudnya orang-orang yang telah diutus ditugasi minasaroya dari pasukannya di anfusihim khosoh, pada diri mereka secara khusus. Jiwa selain maksudnya itu kalau arti yang lain kan wali, tapi karena tidak adalah maka jiwa ini selain kesmah amah bagian umum al-jais tentara pasukan. Kemungkinan pada para apa namanya, ya, kalau saat ini saya ingin ada pasukan elit, jadi ada tambahan khusus bagi pasukan elit dari pembagian ghanimah selain bagian tentara secara umumnya kabeh oleh seket sing pasukan khusus ditambahi 75 gitu. Tidak disebutkan siapa yang dipilih, hanya ada bagian khusus. Dari sini kan saling pembagian ada aturannya, tapi kadang-kadang juga luwes. Mungkin ada dipandang pada pasukan elit di pasukan khusus kasih luwes rekoso. Contohnya pasukan yang menjadi apa namanya, kalau kita lihat sandi apa namanya itu mata-mata ya, mata-mata itu kan kok nyawa tenan kecekel yo mati guys. Dan dulu kan karena belum ada alat memantau, dan saya nganggo satelit. Pasukan yang kono kita kan ngendi, itu ada yang memata-matai. Dan tujuan ini dipadak ke karo liyane kan namanya tidak adil. So, memberikan contohnya seperti pasukan yang mata-mata. Toh nyawa tenan ya. Kecekel kan ya wis. Dan mungkin kalau dulu mestinya pasukan kayak orang yang jadi mata-mata ini mungkin ngomong gue jalannya kok dianggap kan nyedak kok nganggu jalan kan konangan. Nah, tahu posisinya di mana di sana prajuritnya piro saling memata-matai. Jadi kalau di sana, kalau di Arab agak mudah nih karena memang tempatnya terbuka. Iya gampang konangan. Gampang konangan loh kita. Ya, kayak Intel itu mata-mata yang langsung nyebur kalau mata-mata perang itu kan dahulu berangkat di pasukannya sudah sampai sini kalau tekan nanti ya kalau diingu-ingui kalau satai piro-piro anu piro dan ngatur strategi. Ya kalau namanya Intel yang sering
Nemui saya itu kan kadang sangat seneng ya. Pak, sing satu kulino dipetui dadi apal. Kayak. Tapi kalau itu termasuk apel juga nggak pakai pengatur seragam kok. Rambutnya gondrong. Ya. Jadi saya punya tetangga, ini orang ngomong nek Intel orang ngerti. Dari Intel loh. Rata kita apel, awak ini raketoknya polisi. Awak raketoknya polisi. Ini kayak senengannya nyandangin necis. Banget. Habis ke 319. Pendek-pendek. Al-Fatih itu tasik wasyar. Salah satu Wa anhu dan masih dari Ibnu Umar banyak. Ya Allah anhu qala kunna nusibu fi maghazina asal wal inab wa kululu wala narfa'u rawahul abu rawahul bukhari wa Dauda falam yukhadu di Abu Dawud ada tambahan ini falam yukhadu min humus Sahah dan telah disampaikan kuna kami pernah mendapatkan kerampasan maksudnya Fima Ghazina di dalam peperangan kami. Maghazi ini ada yang menangkan ini Nabi Melu ikut berangkat. Asal maju ya, oleh rampasan madu, oleh rampasan anggur dari sangune mangan. Perbekalan. Jadi perbekalannya juga ada di harta rampasan. Bisa ini oleh serdo sangu diwi-diwi kan bukan kalau di daerah Arab kan belum ada tentara khusus kan belum ada tentara yang istilahnya tentara reguler itu belum ada. Tentara ini ya tentara gotong royong, jadi mangkat perang dan cara gampangane tabuh ke kentongan lumpuh ben perang toto masuk sahabat-sahabat Nabi itu juga tidak ada pasukan khusus kan. Dalam sejarah yang mulai membentuk pasukan reguler ya Umar itu bagi ghanimahnya tidak hidup. Mungkin ambil itu ghanimah langsung seturah tambah kita. Nah, sebagian juga ada yang masuk Baitul Mal. Tinggal Umar dulu kan barang-barang yang berharga semuanya masuk Baitul Mal. Dan menggaji para memang ada mungkin ya terganggu rekrutmen nanti pendaftaran jadi tentara tenan sopo ya tugasnya suatu diberangkatkan untuk siap orang yang tembung yang siap orang yang tidak reguler kan tapi kita kalau mau perang kan mengumumkan tawarkan ya sing do wedi karo ansamane hati Rasulullah ya udah sing ora ya sing pilot nah kadung pernah di jalan di mana di Masjid Nabawi itu ada tiang yang dinamakan tiang tawanan yang tawanan
karena ada seorang yang sebetulnya tidak merasa sebetulnya tidak ada halangan ning hal Wegah apa ora sida mangkat perang. Nah, ya takut kalau ketahuan Rasulullah akhirnya lapor. Nah, kemudian kepada Rasulullah ya karena Nabi tidak memberikan keputusan sampai akhirnya dia mengikatkan diri di tiang apa namanya ya mustola atau apa yang di Masjid Nabawi yang lama. Kalau sekarang ya mungkin tiangnya diabadikan itu ibadah orang saja. Sampai akhirnya turun wahyu dari sekian hari baru saya lupa wahyu bahwa mereka diberi ampunan oleh Allah SWT. Perintah Nabi kalau untuk jihad mempertahankan Islam itu ya luar biasa. Ini artinya Nabi kalau mau perang itu ya kumpul ke sih, ngenengi pengumuman somben arep mangkat perang. Jadi dia berbekal. Ya boleh meranti senjata ya, boleh senjata saya. Nah itu kalau untuk kehidupan berikutnya kan sudah tidak jalan. Orang karena jadi negara tenan melakukan ngono kan ya ramah. Kudu di pasukan tenan sing cacahe pira sawayane mati di dalke mangkat. Gamane apa dicacahke. Dan perlu juga Buddha juga difasilitasi oleh siapa itu oleh negara. Kapal ini masuk. Nah, ini oleh pampasan madu, oleh anggur, roti pangan. Besok anak kuluh dan saya memakan walanar pao tidak menaikkan itu maksudnya orang disetor ya. Langsung udah dipangan nenek sing tertib kan ngenteni digumpoke terus gitu. Balik maka wali Abi Dawud malam yukhot min khumus dan itu tidak diambilkan menjadi al-khumus seperlima. Jadi adanya bagiannya siapa itu? Bagian pasukan itu paling pokok itu kan seperlima dulu. Nah, isya neng turan Nabi memandang perlu apa namanya nanti ada tambahan. Nyatanya Nabi tidak menegur ini artinya mungkin ya bangsa panganan ya pangan apa-apa. Pangan boleh sak warga ya. Madu itu. Aku madu paling ya orang itu tambah kayak orang BS. Masih kurang. Satu lagi ya. Wa an Abdillah bin Abi Aufa. Hadis ke Ishrun wa Salasumiyah. Tanggal. Kadang mati itu pohon. Ini ya. Saudara ini. Kalau bahasa Indonesia apa? Kutu. Dan kutu ki sing mlaku ngono ya kutu, sing mabur ya kutu. Jawa wis dijenenge anak mime, anak lemut, anak lemut nyamuk.
Nyamuk itu orang Jawa kan ngaranya lemut. Terus di daerah tempat saya sana jingklong. Kalau lemut nggak ngerti dong. Orang Solo itu ngarani lemut biasanya. Kalau luar Solo jingklong. An Abdillah bin Abi Aufa dari Abdullah bin Abi Aufa. Aufa ini saudaranya Abdullah. Paling terkenal Aufa. Apa karena ini bapaknya Aufa. Radhiyallahu anhu. Qala asabna ta'aman yauma Khaibar. Bang Khaibar ini cukup apa namanya legendaris karena banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang perang Khaibar. Benteng terakhir Yahudi ya, telah pergi dari kota Madinah. Ya, sekolah di Madinah kan juga ada Yahudinya. Ya, perang Khaibar pernah banyak diriwayatkan termasuk kalau di Kubah beda ada sholat fa'itah. Sholat fa'itah itu sholat dan arahnya di hati-hati sholat fa'itah. Jadi dijamak nih pirang-pirang rapel. Gambarnya sholat rapel. Tapi disibukkan pada perang Khaibar. Perang Khaibar tidak hanya sehari, berhari-hari. Dan ketika perang Khaibar itu dari peperangan sehingga tidak bisa sholat zuhur, asar, maghrib. Maghrib tak rampung ya perang. Tahu-tahu rampungnya nisa. Setelah nisa selesai bersih baru melaksanakan sholat. Ya sholat zuhur sampai nisa. Ya selesai komat lagi, tiap selesai komat lagi. Sholat zuhur selesai komat lagi. Asar selesai iqomah lagi. Terus maghrib selesai iqomah lagi sholat isya. Istilahnya di HPT namanya dalam arti dinamakan sholat fa'itah. Yang dialasi oleh termasuk jadikan alasan orang yang membolehkan sholat di sahur. Tapi ini Nabi tidaknya, ini karena tidak bisa melaksanakan sholat orang kok jarang orang sholat. Ya. Tapi jadi yang memudahkan, ya, saya itu pernah berangkat ketika mengantarkan almarhum Pak Di saya berangkat haji dulu. Haji kan berangkatnya dari Jakarta, dari Solo, harus Junan dari siji mangkat bareng, mau gerbong. Wong sak gerbong misalkan Jinan, wong Sragen, wong Rolas. Sragen, Rolas saya masih ingat itu. Yang saya lupa itu Klaten sama Boyolali. Sragen, Rolas, Solo itu berapa begitu. Kemudian Karanganyar itu cuma 3. Sukoharjo 5 wong. Sragen iki Rolas iki sing Jawa Timur wong 5, jadi aslinya wong 7. Sak kabupaten itu 7 bulan. Ono kiri kira si jindil. Saking ekonomi masih lemah, biaya haji juga. Jadi rekannya kalau saya yang membuat yang larang, mungkin manggon orang yang hotel. Karena ya ekonomi lemah, ya orang bisa berhaji sudah luar biasa banget. Di kita orang di rumah, orang di dewan, orang komplit, orang bakal mangkat. Bakoh tenan itu lagi. Itu ada kawan saya, model-model yang keren. Itu Pak Sepur tak jak salat itu ragilem. Kosek maning, saya kita kan subuh barang kosek lah. Aku ora roh kono salat aku. Iku salat kok tak nyanyi dek iki kabeh. Aduh. Jadi gandeng oleh di rompel,
iya oleh ditandu. Celeng sih. Oh, alah mulak no kita enten ora metu-metu ke masjidnya jadi ngeropel sholat. Semuanya berangkatnya kan dari masjid tempat kami yang dari Jawa Timur, karena tempat kami itu kan yang berangkat sekalian pagi sekalian. Ada yang Jawa Timur 5 orang itu karena melune ngawut Sragen, ya ngeposnya termasuk di tempatnya Pak saya. Dari Gudang 1 dari Komangaiban terus berangkatnya dari sholat kok sholat di sahur nih tandu di saat itu deposit nah sholat tekan subuh lokon ini barang subuh kok turu padahal berangkatnya kayak sepur senja itu jelas belum maghrib berangkat belum sholat asar ya mau kabar karena Rasulullah yang situ payah nyumpu mitra gaji rumah yang sarifu akhirat jauh asapna Pak kami mendapatkan makanan dari perang Khaibar maka adalah pakana Rasulullah Yasiu datang dikui panganan wi sak mikdaro mayakwi cukup menurut ukurannya. Nah panganannya nanti rembuk kegantung pokok roti bob yang lebih terus lumayan seribu terus udah lunga serap laporan. Di sini riwayat Abu Dawud disokehkan telah mensokehkannya Ibnul Jarud dan Al-Tan. Kita cukup sekian dulu. Ada tamu. Kita akhiri dengan hamdalah.